Kenapa sih berlebihan hanya Nabi Muhammad Nabi terakhir? Ungkapan khatamun nabiyyin bukan berarti Nabi terakhir. Khatam itu artinya selesai. Nabiyyin itu adalah dirinya sendiri. Jadi khatamun nabiyyin adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke sahabat-sahabat, para ODGJ ya, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Pada video kali ini kita akan kembali kulil haqqa walau kana muron. Mewartakan, memberitakan, mensiarkan kebenaran meskipun pahit. Dan video edukasi kali ini disampaikan oleh Bang Herman Jambek yang akan mengungkap beberapa fakta-fakta tentang Nabi ya. Nabi itu dari bahasa Ibrani Nevi ya, yang artinya pemberi peringatan, penunjuk arah, penuntun, semacam itu. Dan Bang Herman Jambek akan mengungkap bahwa Muhammad bin Abdullah, atau lebih tepatnya namanya Ahmad ya, sebenarnya adalah manusia biasa sama seperti kita, yang bisa sakit gigi, kalau jatuh ya luka, dan juga ngentutan seperti sebagian Anda. Oke teman-teman ya. Jadi Bang Herman Jambek dengan sangat serius ya, dengan gayanya yang santai seperti biasanya sambil rokokan ya, menjelaskan bahwa makna dari kata Muhammad ya. Kemudian nanti juga akan mengungkap bahwa makna dari khataman nabiyyin yang selama ini oleh para kebanyakan ustadz dan ulama-ulama itu ya, mengatakan bahwa Muhammad khataman nabiyyin artinya adalah nabi terakhir, yang berarti setelah Ahmad bin Abdullah tidak akan pernah ada nabi lagi. Nah ya, itu akan diungkap oleh Bang Herman Jambek sebagai itu ajaran yang keliru. Kemudian juga akan membahas tentang, oke deh, tanpa banyak bacot ya, simak sendiri teman-teman. Yang jelas edukasi ini sangat mantap. Muhammad, Ahmad, Nabi, dan siapa diri Anda dan diri saya sebenarnya. Oke, kita simak sama-sama. Demikian. Kalau kita perhatikan ceramah di mana-mana, di TV ataupun di YouTube, banyak sekali orang mengatasnamakan Nabi. Jadi pada akhirnya Nabi itu hanya dijadikan atas nama saja, hanya diatasnamakan. Nah, kalau kita melihat sejarahnya, apa sih yang disebut Nabi? Kan sudah jelas bahwa Nabi itu adalah manusia biasa yang berjalan di pasar, yang kalau misalnya jatuh, ya baret, luka dan berdarah. Bahkan pada perang Uhud saja, Nabi Muhammad itu jatuh dari kuda, giginya tanggal, ompong, dan berdarah. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, bukan sakti, bukan hebat. Cuma entah kenapa, imajinasi orang-orang di zaman sekarang terlalu berlebihan dalam menceritakannya. Jadi sakti begini, sakti begitu. Kok kenapa jadi kesaktian? Namanya manusia kan, ya tetap kita itu kalau nggak makan ya lapar, kalau nggak tidur ya ngantuk. Kecuali memang kitanya berpikir Nabi itu adalah aneh gitu, kan udah jelas Nabi itu manusia biasa. Jadi yang disebut manusia itu sebetulnya adalah perwujudan Tuhan atau cahaya. Kita itu adalah cahaya atau spiritual yang berpengalaman menjadi manusia. Jadi kita itu memang jadi manusia, bukan untuk jadi sakti. Lalu kenapa ada istilah sakti, hebat? Nah itu sebetulnya imajinasi dari pikiran manusia sendiri. Itu adalah khayalan dari manusia itu sendiri. Seperti Musa membelah laut. Lautan yang dimaksud bukan laut yang sebenarnya, tapi lautan rakyat. Terbelah menjadi dua, yang mengikuti Musa dan yang mengikuti Firaun. Nabi Muhammad membelah bulan, bukan bulan yang sebenarnya. Bulan itu simbol dari kepemerintahan. Jadi kepemerintahan saat itu terbelah menjadi dua, jadi Makkiyah dan Madaniyah.
Yang mengikuti Abu Jahal dan yang mengikuti Nabi Muhammad. Yang mengikuti Nabi Muhammad ya hijrah ke Madinah. Itulah bulan yang terbelah dua. Lalu karena kebijaksanaan Nabi yang mampu mempersatukan 360 golongan, akhirnya bulan yang terpecah dua jadi Mekah dan Madinah pun kembali bersatu menjadi Madinah Munawwaroh. Disitulah terjadinya Futuh Mekah. Bukan bulan yang sebenarnya dibelah dua. Musa pun bukan lautan yang sebenarnya dibelah dua. Nah, ini imajinasi manusia yang terlalu berlebihan. Sama seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu bukan naik langit ke langit ketujuh, tapi Isra Mi'raj itu adalah menyelam ke dalam. Orang Baduy nyebutnya selam. Selam itu adalah menyelam ke dalam diri yang paling dalam, sampai kepada puncak kesadaran yang paling tinggi. Nah, Isra adalah perjalanan. Mi'raj artinya tangga kedudukan atau ma'arij, level. Mi'raj itu dari kata ma'arij, level kedudukan. Jadi perjalanan menuju tangga kedudukan, menuju level yang lebih tinggi sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu bukan langit ketujuh. Sidratul Muntaha itu adalah puncak kesadaran yang lokasinya ada di dalam diri yang paling dalam. Nah, ketika kita menyelam, mampu masuk ke dalam diri yang paling dalam, maka disitulah kita melihat ternyata semesta ini bagian dari diri kita. Bukan naik ke langit, ke atmosfer. Jangankan tubuh, meteor saja kalau jatuh melewati atmosfer, yang tadinya segede kamar atau segede rumah, itu terkikis, meledak. Paling jadi ke buminya jatuhnya paling jadi segede buah kelapa. Apalagi tubuh melewati atmosfer. Ini kenapa bayangan orang, hayalannya selalu keluar, selalu menilai orang, selalu ngebayangin kisah-kisah itu menjadi sesuatu yang superhero, yang aneh-aneh. Jadi aneh gitu. Misalnya dekat dengan Tuhan kok masih sakit lah. Nabi Muhammad aja ngalamin sakit gigi. Nabi Muhammad aja ngalamin yang namanya sakit. Istilahnya kalau kayak saya kemarin jemput anak ke bandara, perginya karena hujan maghrib, pulangnya juga malam, kehujanan, baju semua basah, jaket. Besok paginya masuk angin, ya wajar. Namanya juga manusia. Kita itu adalah makhluk spiritual yang berpengalaman menjadi manusia, bukan untuk menjadi orang sakti. Jadi manusia biasa. Nah, ketika kita membayangkan hal-hal yang aneh, sakti, justru itu belum manusia. Itu masih dalam pikiran. Imajinasi pikiran itu kan aneh-aneh. Sakti, tidak mempan, ditembak, kan aneh-aneh itu. Itu justru setonia, itu jin. Misalnya bisa begini, bisa begitu. Kita tidak untuk menjadi bisa begini dan begitu, berserah diri itu. Justru kita untuk menjadi manusia biasa, yaitu manusia yang adil dan beradab. Makanya dicantumkan dalam poin Pancasila, pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa artinya adalah mereka yang bertuhan, dijelmai Tuhan. Ketuhanan bukan berarti Tuhannya banyak, bukan. Lawan dari ketuhanan adalah kesetanan. Nah, kita menyebut istilah kata kesetanan itu kan karena dijelmai oleh setan. Setan itu pikirannya ngayal, banyak mikir. Jadi kesetanan. Berarti lawan kesetanan, ketuhanan. Kesetanan artinya dijelmai oleh setan. Nah, ketuhanan berarti dirinya dijelmai oleh Tuhan. Meskipun sebetulnya setan juga Tuhan, tapi Tuhan didaya benda. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu akan memunculkan sifat yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ciri Nabi itu apa sih? Amanah, adil. Orangnya adil. Kalau ada yang berantem, dilerai, tidak pernah memihak si ini si itu, sehingga terjadi persatuan. Dan beradab, ya salah satu adab itu berbuat baik, beretika baik, bermoral yang baik. Itu berarti adab. Nah, dari adabnya itu lahirlah peradaban. Makanya orang yang bertuhan atau ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan sudah menjelma dalam dirinya. Esa itu satu kesatuan, bukan satu. Kalau satu tunggal ika,
Kalau Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Esa adalah satu kesatuan yang meliputi seluruh ciptaannya. Nah, kalau Tuhan menjelma dalam diri kita menjadi satu kesatuan, maka sifatnya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang disebut Nabi itu adalah manusia yang adil dan beradab. Lalu kenapa terlalu dipuja-puja? Oh, ini Nabi nih, hebat ini. Karena yang memuja, yang mempertuan adalah manusia-manusia. Orang-orang yang belum beradab, belum manusia. Jadi orang yang memuja Nabi, memuja Rasul, hakikatnya adalah orang-orang yang belum beradab, belum mampu menjadi seperti itu. Kalau mampu ya jadi manusia juga. Kan Nabi itu manusia biasa. Nah, karena kebanyakan orang masih ngayal. Sakti pengen begini, pengen begitu. Ya bukan berarti saya menyalahkan atau apa. Saya juga pernah ngalamin. Awal-awal ketika saya belajar spiritual dari kata orang, kata ini, kata itu. Akhirnya jadi ngayal pikiran tuh. Oh, saya mungkin bisa ngobatin. Oh, bisa nyembuhin orang, nolong orang. Padahal sebetulnya gak ada seorang pun yang bisa menolong orang. Gak ada seorang pun yang bisa memperbaiki orang. Gak ada seorang pun yang bisa mengubah orang lain. Karena semua itu udah kehendak Tuhan. Artinya memang Tuhan yang memperbaiki, mengendalikan semuanya. Kita tidak bisa mengubah apapun. Tidak bisa mengobati apapun. Karena semua adalah sandiwara Tuhan. Nah, kita hanya disuruh untuk fokus kepada diri sendiri. Banyak orang yang ingin mengubah dunia. Tapi tidak sedikit orang yang, hanya sedikit saja orang yang mau untuk mengubah dirinya dan memulai dari dirinya sendiri. Saya ingin mengubah dunia. Hebat itu. Kalau ada orang yang berpikir, saya dapat pesan dari Tuhan, luar biasa. Kita tidak disuruh untuk seperti itu, untuk hebat, canggih, diakui. Kita hanya disuruh untuk menjadi manusia biasa. Dan manusia biasa, ya tidak membutuhkan yang namanya pengakuan manusia. Kan dirinya dengan Tuhannya saja sudah cukup. Mau diakui, mau tidak, ya terserah. Tapi ketika ada keinginan pengen diakui, pengen ngomong, pengen dianggap hebat, ya itu masih dari Tuhan-Tuhan. Tapi Tuhan itu juga, tapi Tuhan-Tuhannya masih bias. Tuhan-Tuhan di daya benda. Tuhan di daya benda ya menurut pikiran. Kenapa belajar? Cobalah jangan belajar. Spiritual itu tidak bisa dipelajari. Kalau Anda memahami spiritual lewat pelajaran, misalnya mendengar yang lain, konten yang ini, konten yang itu, terus banyak dengar. Sama seperti Anda berdiri di tengah terminal. Banyak mobil, suara klakson motor, suara klakson bus, suara klakson ini, itu. Sehingga Anda tidak bisa benar-benar mendengar mana yang suara klakson Vespa misalnya. Mana yang suara motor Vespa, mana suara motor bebek, mana suara motor Ninja misalnya. Anda tidak mampu mendengar dengan baik karena terlalu banyak bentrokan suara dari luar. Tiba-tiba muncul, saya juga mungkin bisa ya seperti itu. Enggak begitu jalannya, Tom. Segala sesuatu itu harus dialamin dulu. Jadi kebanyakan sekarang orang dari pengetahuan merasa sudah tahu. Nah, ini yang paling bahaya itu kebodohan. Kalau pintar masih ada limitnya, ada batasnya. Karena di atas pintar ada bijaksana. Jadi pintar ada batasnya, cerdas ada batasnya. Ketika berhadapan dengan orang bodoh, ya orang pintar akhirnya apa? Oh iya, memaklumi gitu. Jadi di atas pintar ada bijaksana. Tapi kalau bodoh, nggak ada batasnya. Disebut nggak ada batasnya apa? Kriteria bodoh itu apa sih? Apakah karena dia tidak tahu? Kalau tidak tahu bukan bodoh, bukan stupidity, tapi disebutnya ignorant. Misalnya, seseorang, saya nggak tahu bagaimana bikin kopi. Itu bukan bodoh, itu namanya ignorant. Ignorant tidak disebut bodoh, masih ditoleransi. Yang disebut bodoh itu adalah ketika orang itu merasa tahu, tapi tahunya dari pengalaman. Kata orang, katanya begini, spiritual itu, berserah diri itu narik nafas. Dari kecil kita udah narik nafas deh. Masa ada seminar tarik nafas? Meskipun mungkin bernapas dengan tenang, itu jalannya. Tapi bukan berarti berserah diri itu tarik nafas. Sama seperti
Meski mungkin orang beranggapan dengan beragama itu jalan menuju Tuhan. Tapi kan tidak sedikit. Akhirnya orang jadi menyembah agamanya. Tapi kan tidak sedikit orang jadi menyembah jalannya. Tarik nafas itu bukan berserah diri. Mungkin itu hanya step awal saja. Tapi tidak semua harus dari situ. Saya tidak pernah yang ngapain bengek. Relax aja. Nggak perlu tarik nafas begini begitu. Nggak ada teori-teori begitu dalam berserah diri latihan kejiwaan itu. Tapi karena belajar dari kata orang, katanya, akhirnya dia menganggap, oh ini benar. Nah itu tadi. Kalau Anda memahami spiritual dari belajar, dari memahami, ya akhirnya spiritualnya bukan pengalaman, tapi pemahaman. Baru pemahaman, tiba-tiba pengakuan. Oh saya bisa begini, bisa begitu. Ya kita ya akhirnya ya bijaksana, iya. Tapi kita tahu orang itu masih di daya benda. Bukan salah. Nabi Sulaiman juga daya benda. Nabi Sulaiman juga setan, rajanya setan loh, rajanya jin. Tapi ketika berserah diri ya nggak masalah. Cuman ini jangan jadi merasa tahu. Padahal dari pelajaran orang lain, dari banyak melihat YouTube ini, melihat YouTube gitu, tiba-tiba merasa tahu. Nah itu yang namanya kebodohan. Jadi kebodohan bukan berarti tidak tahu, tapi justru orang merasa tahu, merasa pintar. Makanya saya sering mengatakan, janganlah merasa pintar, tapi pintarlah dalam merasa. Jangan karena belajar dari YouTube ini, YouTube itu, tiba-tiba mengklaim Anda sudah dekat dengan Tuhan. Tuhan itu memang meliputi semuanya. Apa yang kamu pikir juga Tuhan, tapi Tuhannya masih di daya benda. Apa yang kamu kira juga prasangka itu Tuhan, tapi Tuhannya masih di nafsu, lawama. Jadi Tuhan meliputi semua. Oh saya sudah sampai begini, bisa begitu, bisa ngobatin orang. Iya, kita iyain aja. Karena untuk benar-benar dekat dengan sejatinya Tuhan yang maha energi, itu ternyata kita tidak untuk menjadi siapa-siapa, tidak untuk menjadi apa-apa, tidak untuk menjadi hebat, jadi manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi memiliki sifat perilaku yang beradab. Nah, orang yang masih memuja Nabi Muhammad, orang yang masih mengatakan Nabi itu hebat, ya berarti dia adalah pengikut yang belum beradab. Nah, kalau beradab ya jadi Nabi lah. Kalau tidak melakukan hal tercela, tidak melakukan hal-hal yang buruk, ya beradab namanya. Kalau masih melakukan hal-hal buruk, ya berarti belum beradab. Maka orang yang ngefans sama Nabi adalah orang-orang yang belum beradab. Terlebih mengatasnamakan Nabi, saya cucu Nabi, itu bukan lagi belum beradab, tapi itu biadab. Orang-orang yang ngaku cucu Nabi, ini sekarang lagi fenomena nih, ngaku cucu Nabi, ngaku ini dari kata-kata Nabi, itu orang-orang biadab. Jadi akhirnya Nabi pun hanya diatasnamakan saja. Padahal Nabi manusia biasa, sama seperti kita. Kenapa kita masih memuja sih sosok person? Ya kan Tuhan itu meliputi diri, ngapain kita masih perlu sosok person dan lain sebagainya? Kalau misalnya ngepen, ya ngepen aja, jangan terlalu berlebihan. Makanya sebutan Nabi itu ya sebutan bagi orang yang belum beradab. Kalau orang udah beradab ya dia sendiri menjadi Nabi. Nabi itu manusia biasa kok. Kenapa sih berlebihan? Hanya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Ungkapan khatamun nabiyyin bukan berarti Nabi terakhir. Khatam itu artinya selesai. Nabiyin itu adalah dirinya sendiri. Jadi khatamun nabiyyin adalah orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Disebut khatamun nabiyyin, bukan Nabi terakhir. Dan istilah Muhammad di situ bukan orang. Kalau orangnya kan Ahmad, nabinya umat Islam itu Ahmad. Nah Muhammadnya itu adalah dari kata Hamid. Hamid artinya terpuji. Pakai mim, masdar. Muhammad artinya orang terpuji, dan itu jamak. Iman, orang yang tenang, pakai mim. Mukmin artinya orang yang tenang. Mukmin itu orang yang tenang, tapi jamak, bukan satu. Mukmin itu banyak. Siapa saja orang yang beriman itu mukmin. Siapa saja orang yang berserah diri atau Islam itu muslim, pakai mim, masdar artinya jamak. Nah sekarang Hamid, terpuji. Ahmad, terpuji, pakai mim. Muhammad, orang yang terpuji, itu jamak.
siapa saja orang yang sifatnya terpuji, siapa saja orang yang memiliki moral yang baik. Bahkan Nabi Isa pun Muhammad isi di dalam dirinya. Jadi Muhammad itu bukan orang. Muhammad itu adalah cahaya yang ada dalam setiap diri manusia. Ibarat seperti ini. Ini namanya rokok. Isi di dalamnya tembakau. Nah, namanya Nabi umat Islam itu yang beragama Islam Ahmad. Isi di dalamnya Muhammad. Nama nabinya umat Kristen itu Isa. Isi di dalamnya Muhammad. Namanya nabi umat Yahudi itu Musa. Isi di dalam diri Musanya Muhammad. Jadi Muhammad adalah nur atau cahaya yang ada dalam setiap diri manusia. Muhammad khatamun nabiyyin adalah bahwa Muhammad adalah kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Bukan Muhammad yang sana. Jadi nggak ada istilah nabi terakhir. Setiap zaman Tuhan terus akan mengutus. Fa'arsana rasulan bilugotun qaumihim. Tuhan terus akan mengutus banyak rasul dengan bahasa kaumnya. Maka adab adalah untuk mengatakan nabi itu adalah manusia yang beradab. Yang masih memuja, mengkultuskan dan menganggap nabi itu hebat adalah manusia-manusia yang belum beradab. Apalagi yang mengatasnamakan nabi, mengaku cucu nabi, itu adalah manusia-manusia, orang-orang yang biadab. Habib-habib itu orang-orang yang biadab. Karena apa? Mengatasnamakan nabi, padahal kelakuannya jauh dari pengakuan ngaku cucu nabi. Kelakuannya begitu. Kan dulu Nabi Muhammad nggak pernah benci Yahudi. Ada Yahudi yang lumpuh, yang menjelekan saja dikasih makan tiap hari di pasar. Terus sekarang kenapa di masjid-masjid diajarkan di dalam kitab Quran itu benci pada Yahudi, benci pada Kristen, benci pada kafir? Ajaran apa sih itu? Kok di masjid yang katanya suci diajarkan kebencian? Jadi orang yang masih memuja Nabi, masih menganggap Nabi itu hebat, ya berarti pengikut yang belum beradab. Karena kalau dia udah jadi manusia, jadi adab, ya dia sendiri jadi Nabi. Karena Muhammad itu ada di dalam setiap diri manusia. Nah, jadi banyak manusia yang gak sadar bahwa setiap diri manusia itu di dalam dirinya ada cahaya atau dewa. Ada cahaya atau nur Muhammad di dalam setiap diri manusia. Di dalam diri manusia itu semuanya juga ada nur Muhammad, ada cahaya, ada dewa, ada malaikat. Jadi kita itu adalah makhluk cahaya yang terjebak oleh gravitasi, terjebak oleh daya pikir. Tujuannya untuk apa? Ya untuk jadi manusia biasa, untuk mengalami sebagai manusia. Kita itu adalah makhluk cahaya yang berpengalaman sebagai manusia. Makanya disebutnya human being. Being itu dari kata to be, menjadi. Ing itu artinya sedang. Jadi kita itu adalah makhluk cahaya atau Tuhan itu sendiri yang sedang menjadi manusia. Jadi manusia aja. Nggak usah sakti, pengen hebat, pengen itu. Justru kalau orang yang pengen sakti, pengen hebat, pengen dianggap mulia oleh orang lain, itu adalah setan atau nafsu amarah atau pikiran yang sifatnya seperti api melangit. Pengen dianggap hebat, pengen dianggap mulia, pengen diakui sama orang, pengen dianggap bisa ini, bisa itu, bisa dakwah, bisa ngobatin orang. Itu kan kalau sifat api itu dari bawah naik ke atas, melangit. Nah, kalau sifat cahaya itu turun dari atas ke bawah, membumi. Kita itu untuk jadi manusia yang membumi, jadi manusia biasa, jadi manusia yang adil dan beradab, berpengalaman menjadi manusia, bukan berpengalaman jadi setan, jadi malaikat, jadi sakti, jadi macam-macam. Ya manusia saja, jadilah manusia biasa. Ya kalau misalnya kena angin, kena hujan-hujanan, jadi kerap namanya juga manusia. Masuk angin bukan berarti dekat dengan Tuhan berarti jadi sakti. Ya gak bisa begitu. Kalau kehujanan basah badan, keanginan ya tetap aja masuk angin. Justru kalau saya nggak masuk angin, misalnya nggak tidur sampai 100 hari, nggak tidur sampai 3 bulan, itu malah aneh. Ini orang apa setan nih? Nggak bisa nggak tidur sampai misalnya 3 bulan, apalagi 3 tahun misalnya nggak tidur. Jangan-jangan kita curiga, jangan-jangan ini bukan manusia nih. Karena yang namanya manusia ya biasa, kalau malam ngantuk tidur, kalau kena angin, kena hujan ya otomatis pegal-pegal,
masuk angin, itu namanya manusia. Jadi kita itu adalah makhluk cahaya atau perwujudan Tuhan yang berpengalaman menjadi manusia. Jadi nabi-nabi itu adalah manusia biasa. Kalau kita terlalu memuja berlebihan, menceritakan mereka dengan kesaktiannya berlebihan, berarti para pengikutnya itu belum manusia, belum menjadi manusia yang adil dan beradab. Jadi pengikut nabi dan orang yang masih memuja nabi adalah manusia-manusia yang belum beradab. Apalagi yang mengaku cucu nabi dan selalu mengatasnamakan nabi, kata hadis, itu adalah manusia-manusia yang biadab. Karena nabi hanya dijadikan alat untuk jual beli. Kalau dulu Nabi Muhammad usaha dipakai dakwah, sekarang ini banyak orang berdakwah untuk usaha, dakwahnya dipakai usaha, itu biadab. Cobalah usaha, jangan memperjualbelikan nabi untuk dijadikan alat dagang. Jadilah manusia biasa, berkatalah seperti manusia. Kalau kamu berbicara ya seperti manusia kayak gini, ngomongnya begini, bukan gila, wamakola, itu kayak robot, kayak echo atau kayak tape recorder. Karena itu di memori, dipahami oleh akal, dihafal ayat-ayat itu, dalil-dalil itu, diomongin lagi ke orang lain, jadi kayak kesannya jadi kayak robot gitu, kesannya jadi kayak tape recorder. Kalau bicara jangan seperti tape recorder atau echo yang diulang-ulang, tapi dari memori dan hafalan kitab, dari hafalan pikiran. Bicaralah sebagai manusia, be a voice, don't be echo. Jadilah berbicara dengan katamu, kebijaksanaanmu, sifatmu, karaktermu, jadilah dirimu sendiri. Jangan meniru-niru apa kata orang lain, apalagi menggunakan nabi hanya sebagai atas nama saja, dipakai untuk alat dagang. Jadilah dirimu sendiri. Jadi orang yang masih menggunakan nama nabi, masih mengatakan nabi begini hebat begitu, masih memuja nabi, itu adalah manusia-manusia yang belum beradab. Terlebih mengaku keturunan nabi, itu adalah orang-orang yang biadab. Maka kembalilah pada kesadaran diri, jadilah dirimu sendiri. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke sahabat-sahabat, sekian dulu video kali ini. Seperti biasa silahkan bagikan dan sharekan kepada handai, tolan, sanak, famili, kerabat, dan tetangga Anda ya. Dan terutama kepada ustadz Anda, ulama-ulama Anda yang masih kadrun alias kadarun, yang hatinya masih kafir atau kafir alias tertutup. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Nusantara bangkit.